فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ayat yang ke-90 sampai 91 tentang ini, tentang keharaman 4 perkara, yaitu khamar, kemudian maisir, kemudian ansab, kemudian azlan. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil, yang pertama adalah tahrim al-khamr, keharaman khamr, keharaman khamr. Dan itu secara bertahap, sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan itu adalah secara bertahap. Dan kalimat khamr, ya kawan, mencakup seluruh yang menutupi akal. Dan makna khamr adalah semua yang menutupi akal. Apapun jenisnya dan dari apapun terbuatnya. Sehingga cakupan ayat ini terhadap semua perkara yang memabukkan adalah secara nas, bukan secara qiyas. Ini yang ingin kita sampaikan. Bahwasanya cakupan ayat ini terhadap semua yang memabukkan adalah secara nas, secara dalil, bukan secara qiyas. Seperti misalnya obat-obatan terlarang yang ada sekarang, sabu-sabu, heroin, atau dan yang lain-lainnya, maka itu keharamannya adalah dengan dalil, bukan dengan qiyas. Karena semua itu masuk ke dalam kalimat khamr. Sehingga bukan dikiaskan ke minuman keras. Paham ya? Meskipun ya sama, hasil akhirnya sama, cuman kita menjelaskan prosesnya. Bahwasanya haramnya bukan karena dikiaskan kepada khamr, tapi bahkan itu memang masuk ke dalam makna khamr. Ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-shawab alladzi alaihi la'immatul kibar. Pendapat yang benar yang dipilih oleh para ulama besar, annal khamral madhkur fil Quran, bahwasanya kalimat khamr yang disebutkan di dalam Al-Quran, tanawalat kulla muskirin, mencakup semua yang memabukkan. Sehingga makna khamr dalam ayat, kalimat khamr itu mencakup semua yang memabukkan. Tanawalat kulla muskirin, mencakup semua yang memabukkan. Fasara tahrimu kulli muskirin bin nassil am, sehingga pengharaman setiap yang memabukkan itu adalah dengan dalil yang bersifat umum. Wal kalimah al jami'ah, dan dengan kalimat yang mencakup. La bil qiyasi wahdahu, bukan semata-mata dengan apa ini? Qiyas. Bukan karena dikiaskan kepada minuman keras, baru kemudian kita katakan obat-obatan itu apa? Terlarang. Tidak, bahkan itu masuk ke dalam nama khamr dari asalnya. Paham ya? Sehingga jangan dipahami bahwasanya khamr itu hanya sesuatu minuman yang memabukkan, tapi semua yang menutupi akal, kullu muskirin, itu semuanya masuk ke dalam kalimat apa ini? Khamr. Sebenarnya yang disebutkan dari asal muasal kata khamr. Nah, yang pertama karena litabtiyati al-aql, karena dia menutupi apa? Akal. Ada juga yang mengatakan karena cara membuatnya dengan cara
tutup. Dengan cara dia apa? Ditutup ya. Di dalam jangka waktu yang apa ini? Yang lama, kemudian terjadi fermentasi, kemudian keluar buihnya, kemudian jadi apa ini? Memabukkan. Iya kan? Nah, sehingga ini asal muasal penamaan khamr. Nah, sehingga ini yang ingin kita sampaikan bahwasanya keharaman hal-hal yang memabukkan yang selain minuman keras itu adalah dengan nas, dengan dalil, bukan dengan kias. Faedah yang kedua, tahrimul maisir. Keharaman maisir. Ya, ini perjudian. Dan masuk ke dalamnya dengan menggunakan apa saja medianya. Mau dengan kartu, mau tanpa kartu, sama. Mau dengan dadu, sama. Dan ini mencakup semua alat yang digunakan untuk permainan judi tersebut. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama dan diwanti-wanti oleh mereka agar jangan sampai tidak masuk ke dalam bentuk perjudian adalah judi dengan dadu dan juga dengan catur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam juga, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal maisir inda aktsaril ulama, bahkan mencakup jual beli ya. Jual beli yang mengandung unsur apa ini? Perjudian. Untung atau apa ini? Rugi. Dalam keadaan kamu tidak tahu, bisa jadi untung, bisa jadi apa? Bisa jadi buntung. Ini juga termasuk jenis apa? Maisir. Kamu beli sesuatu yang dalam karung, dan kan kamu nggak tahu, udah cong ini 10.000 kalau mau. Kamu bisa apa ini? Untung, bisa jadi apa? Buntung. Nah, ini juga termasuk jenis apa? Maisir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal maisir inda aktsaril ulama, dan kalimat maisir menurut kebanyakan para ulama yatanawalul la'ib bin nardi wasyatranj. Dan kalimat maisir menurut kebanyakan para ulama mencakup bermain dengan dadu dan catur. Jika ada yang apa ini? Dipertaruhkan. Nah, disebut maisir kenapa ya, Pak? Minal yasir, minal yusr, dari kemudahan. Karena mudahnya pihak yang menang untuk mendapatkan harta orang lain. Makanya disebut apa ini? Maisir. Dari kata-kata apa? Yusrun, kemudahan. Yasir, gampang. Gampang apanya? Mendapatkan harta orang lain. Nah. Dan termasuk dari maisir menurut kebanyakan para ulama adalah bermain dengan dadu dan catur. Wa yatanawalu buyu al-gharar, dan juga mencakup jual beli yang mengandung unsur horor, ketidakpastian, bisa untung bisa rugi. Jual barang elektronik misalnya, dijual dalam keadaan sebagai barang, bukan sebagai loak. Maafum ya, bukan sebagai dijual barang bututan, tapi dijual sebagai barang. Udahlah, ambillah ini, beli sekian. Ini bisa jadi untung apa? Rugi. Ternyata diperbaiki hanya butuh 10.000 saja ternyata. Yang membeli apa ini? Untung. Atau sebaliknya, setelah dibeli ternyata membenarkannya perlu uang sangat apa ini? Banyak. Sementara dia sudah menghargainya dengan harga yang mahal tadi. Maka ini yang rugi siapa? Si pembeli. Ya, kalau mau dijual, dibongkar. Dijual dalam keadaan apa ini? Terpisah sebagai besi, bukan sebagai apa dia? Barang, agar tidak mengandung unsur apa ini? Horor, ketidaktahuan. Nah, atau mancing. Ini yang sering. Mancing, maka berapapun yang dia dapatkan, maka apa ini? Boleh dia bawa pulang. 1 jam 10.000 misalnya. Ini juga mengandung apa ini? Unsur horor. Karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan dengan uang segitu. Bisa jadi untung, bisa jadi apa? Buntung. Buntung kalau ternyata sebelum dia masuk ikannya baru dikasih apa? Makan semua. 1 jam dia cuma dapat berapa? 1. Nah, sehingga hal yang seperti ini kata para ulama masuk ke dalam bentuk apa ini? Maisir. Buyu al-gharar itu masuk ke dalam bentuk maisir. Allati naha anhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa inna fiha ma'nal kimar allazi huwa maisir. Karena di dalamnya terdapat unsur perjudian sebagaimana dia pada maisir. Idil kimar maknahu, karena kimar maknanya adalah an ya'khudha an yu'khadha malul insan, diambilnya harta seseorang, wa huwa ala mukhatarah, dalam keadaan dia untung rugi, dalam keadaan perjudian, bisa untung bisa rugi. Hal yahsulu lahu iwaduh aw la yahsul, apakah dia mendapatkan ganti dari hartanya atau apa? Tidak. Ini namanya apa? Ini namanya maisir, muqamarah, ada unsur perjudian. Nah, dan ini juga masuk ke dalamnya bentuk-bentuk asuransi yang ada sekarang. Asuransi tijariyah yang ada sekarang, ini semuanya masuk dalam buyu apa ini? Gharar. Itu kan beli. Oh, beli jasa. Jasa apa ini? Jasa pengamanan. Kamu akan ditanggung, entah itu pengobatannya atau kecelakaannya dan lain-lainnya. Karena kamu tidak tahu apa yang akan kamu dapatkan, sesuai atau tidak dengan apa yang kamu berikan. Ada orang sudah ikut asuransi selama bertahun-tahun dengan jumlah setoran bulanan sekian. Ternyata sampai mati nggak pernah sakit. Maka yang terjadi rugi. Ada orang yang baru 2 kali bayar, kemudian sakit, kemudian dioperasi dan mendapatkan biaya penanggungan biaya yang lebih besar daripada yang dia setorkan. Maka ini untung. Maka di dalam terdapat unsur gharar, perjudian. Bisa atau tidak dia mendapatkan sesuai dengan yang dia berikan. Maka ini termasuk apa kata beliau? Termasuk maisir. Nah, semuanya termasuk maisir inda aktsaril ulama, menurut kebanyakan para ulama. Sehingga bukan hanya judi yang kita ketahui saja dikatakan bentuk maisir, tapi semua muamalah yang mengandung unsur unsur gharar. Nah, faedah yang berikutnya, tahrimu syirik, keharaman syirik. Ini dari Al-Ansab. Ansab adalah berhala yang ditegakkan, dinamakan ansab dari kata nasoba, artinya apa? Tegak. Ini memahami makna secara bahasa ini penting ya, agar kita tahu aslinya dan cakupannya. Tadi khomer, secara bahasa artinya menutupi, sehingga mencakup semua yang menutupi akal. Sehingga pengharaman yang lain-lain itu secara nas, bukan secara kias. Tadi makna maisir. Kenapa dinamakan maisir? Karena mudah untuk mendapatkannya tanpa susah payah. Kemudian sekarang ansab. Kenapa dinamakan ansab? Karena dia ditegakkan untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga yang diharamkan adalah perbuatannya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tahrimul azlam, keharaman mengundi nasib. Keharaman mengundi nasib ini ketika akan melakukan sesuatu, dia undi nasibnya bakal bagus atau tidak. Kalau bagus dia maju terus, kalau jelek maka dia mundur dan dia batalkan. Nah, faedah yang berikutnya, najis terbagi menjadi 2. Najis itu terbagi menjadi 2. Hissan wa ma'nan. Ada najis hissi, ada najis ma'nawi. Najis terbagi menjadi 2. Ada najis hissi, yaitu secara zatnya, dan najis secara ma'nawi. Faedah yang berikutnya, besarnya permusuhan syaitan kepada anak Adam. Besarnya permusuhan syaitan kepada anak Adam. Rijsun min amali syaitan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Faedah yang berikutnya, al-adawah wal baghdha bainal muslimin min amali syaitan. Permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin adalah bagian dari upaya syaitan.
kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin adalah bagian dari usaha syaitan. Innama yuridu syaitan. Perhatikan di ayat yang ke-91 ya, Tuan. Dalam ayat yang ke-91, Allah Subhanahu wa taala hanya mengulangi 2 saja dari 4 perkara yang diharamkan di awal. Ya kan? Di ayat yang ke-91, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan berapa? 2 dari 4 perkara yang diharamkan di awal. Allah sebutkan apa itu? Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah atau syaitan ingin menimpakan kepada kalian permusuhan dan kebencian dengan sebab apa ini? Khamar dan maisir, judi. Dan tidak disebutkan ansab dan azlam. Wallahu a'lam, hikmah diantaranya adalah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwasanya kedua ini yang memang ingin dituju dari awal. Hikmahnya adalah karena 2 perkara ini yang ingin dituju dari awal. Sebenarnya ini ayatnya ingin cerita tentang khamar dan apa? Maisir. Adapun penyebutan ansab dan azlam itu hanya tambahan untuk menguatkan keharamannya karena disandingkan dengan apa ini? Dengan kesyirikan. Ini kan yang satu juga bentuk kesyirikan ya. Bentuk kesyirikan yang azlam ya. Nah, dan juga peribadatan kepada berhala yang ditegakkan untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkannya ansab dan azlam hanya untuk menambah kekuatan keharaman apa ini? Khamar dan maisir. Karena digandengkan soalnya. Nah, makanya ketika diulang lagi, maka tidak disebutkan lagi. Yang disebutkan cuma yang diinginkan saja, yaitu khamar dan maisir. Makanya nggak disebutkan lagi ansabnya dan juga azlamnya. Ini wallahu ta'ala alam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala hanya sebenarnya menginginkan penyebutan tentang khamar dan juga maisir. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh bagian ulama. Nah, faedah yang berikutnya ahamiyatus shalah. Pentingnya salat. Dari sisi digandengkan dengan zikir kepada Allah. Padahal dia bagian dari apa? Zikir. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Keduanya akan menghalangi seorang dari zikir kepada Allah dan dari salat. Padahal salat bagian dari apa? Zikir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sehingga salat sebenarnya bagian dari zikir. Tapi disebutkan lagi secara khusus oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, menunjukkan pentingnya apa ini? Salat. Padahal dia sudah masuk ke dalam kalimat zikir kepada Allah. Sehingga ketika disendirikan penyebutannya, menunjukkan dia punya kelebihan dibandingkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Nah, faedah yang berikutnya udah berapa ya? 8. Allah taala alam bisawab, itu saja. Adapun ayat yang berikutnya yang ke-93, 92. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.